Ardi menatap layar monitornya yang memancarkan cahaya kebiruan, memantulkan bayangan matanya yang lelah. Di depannya, baris-baris kode JavaScript berjejer rapi, namun terasa begitu asing, begitu jauh dari pemahamannya. Impiannya teramat sederhana, nyaris merendah, ia hanya ingin menciptakan sesuatu. Entah itu aplikasi yang bisa mempermudah hidup orang lain, situs web dengan desain yang memukau mata, atau bahkan sebuah game kecil yang menyenangkan, yang bisa memberinya kebanggaan sederhana karena telah menghidupkan sebuah ide. Namun, kenyataan jauh lebih kejam daripada imajinasi. Konsep-konsep dasar pemrograman terasa seperti hieroglif kuno yang tak terpecahkan. Variabel, fungsi rekursif, API. Kata-kata itu melayang-layang di benaknya tanpa makna yang jelas, seperti awan tanpa bentuk. Setiap kali ia mencoba mengikuti tutorial daring, instruktur tampak melompat dari satu topik ke topik lain, meninggalkan celah-celah besar dalam pemahamannya. Latihan-latihan praktis yang diberikan terasa kaku, seperti gerakan robot yang diprogram tanpa jiwa. Ia mengikuti langkah-langkah, berhasil menyelesaikan tugas, namun tanpa benar-benar mengerti mengapa atau bahkan bagaimana ia bisa sampai pada solusi itu. Yang paling parah adalah ketika ia menemui jalan buntu. Sebuah baris kode yang salah, sebuah sintaks yang terlewat, atau sebuah logika yang keliru, layar akan penuh dengan pesan kesalahan berwarna merah yang mengintimidasi. Di saat-saat seperti itu, ia akan merasa seperti sedang berteriak di tengah padang pasir. Tidak ada tangan yang siap membimbingnya, tidak ada suara yang menjelaskan kesalahannya, apalagi menawarkan jalan keluar. Forum daring seringkali penuh dengan jawaban yang terlalu teknis bagi pemula sepertinya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah usang. Frustrasi adalah teman setianya, mendampingi setiap larut malam yang ia habiskan di depan layar. Setiap kali ia mengulang tutorial yang sama untuk kesekian kalinya. Perlahan tapi pasti, asa mulai menipis, terkikis oleh keraguan dan rasa tidak mampu. Ardi bekerja sebagai operator entry data di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaannya monoton, berulang, dan tanpa tantangan berarti. Setiap hari, ia menghabiskan 8 jam memasukkan angka dan nama ke dalam sebuah spreadsheet raksasa. Rasanya seperti mesin, tanpa ruang untuk kreativitas atau pemikiran kritis. Pekerjaan itu membayar tagihan, ya, tapi tidak pernah memberi makan jiwanya. Kontrasnya dengan impian menciptakan sesuatu terasa begitu menyakitkan. Ada jurang menganga antara apa yang ia lakukan dan apa yang ia inginkan. Ia seringkali termenung, membayangkan bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol, melihat ide-ide abstraknya menjelma menjadi sesuatu yang nyata dan fungsional. Tapi setiap kali ia mencoba melangkah, dinding frustrasi selalu muncul, menghalanginya. Suatu malam, setelah bergumul selama berjam-jam dengan tutorial Python yang tak kunjung masuk ke otaknya, Ardi merasa benar-benar kalah. Ia menutup laptopnya dengan suara keras, merasakan gelombang keputusasaan yang begitu pekat. Ia meraih ponselnya, berniat membuang waktu dengan menggulir lini masa media sosial tanpa tujuan. Namun, di tengah rentetan unggahan yang biasa, sebuah iklan sponsor menarik perhatiannya. Bukan karena desainnya yang mencolok, melainkan karena sebuah frasa yang tercetak tebal di sana. Pengalaman belajar yang menyeluruh, menyenangkan, dan bermakna. Ardi mendengus skeptis. Menyeluruh? Menyenangkan? Bermakna? Bibirnya bergumam sinis. Terdengar terlalu indah untuk diabaikan sepenuhnya, tapi juga terlalu muluk untuk dipercaya, mengingat semua pengalaman pahitnya.
Ia sudah mencoba begitu banyak aplikasi belajar, platform kursus, dan buku-buku tebal. Namun semuanya berakhir dengan rasa hampa yang sama. Kebanyakan hanya menumpuk informasi tanpa benar-benar mengajarkan bagaimana cara berpikir seperti seorang pengembang. Keesokan harinya, saat makan siang di kantor, Ardi bertemu dengan Maya, sahabat karibnya sejak kuliah. Maya bekerja di bagian administrasi perusahaan yang sama, dan ia juga sering mengeluh tentang pekerjaan mereka yang bagaikan mematikan jiwa. Bagaimana progres proyek membangun impian MU? Tanya Maya, menyendok nasi gorengnya. Ada nada bercanda, tapi juga empati dalam suaranya. Mereka berdua sama-sama sedang mencari jalan keluar dari pekerjaan monoton ini. Maya sendiri sedang mencoba mempelajari desain grafis secara otodidak, dengan hasil yang tak jauh berbeda dari Ardi. Ardi hanya menggelengkan kepala. Mati. Enggak ada kemajuan sama sekali. Rasanya kayak gue ini bego banget, ya? Konsepnya susah banget nyantol. Udah nyoba ini itu, tapi tetap aja stuck di situ-situ doang. Ia menyeruput kopinya pahit. Kemarin sempat lihat iklan platform belajar online. Katanya, menyeluruh, menyenangkan, bermakna. Bullshit banget kedengarannya. Maya meletakkan sendoknya, matanya berbinar. Oh, yang itu? Gue juga sempat lihat. Kayaknya namanya Pixelcraft Academy atau semacamnya, kan? Gue udah cari-cari info dan baca beberapa review. Ternyata lumayan bagus, loh. Mereka punya sistem belajar sambil praktik yang kuat, terus ada komunitasnya juga katanya. Ardi mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan antusiasme Maya. Lo serius? Gue kira cuma iklan gombal doang. Serius, Di? Daripada kita cuma ngeluh terus dan stuck di kubangan ini, kenapa nggak dicoba aja? Mereka ada uji coba gratisnya, kan? Kita nggak rugi apa-apa kalau cuma coba-coba. Siapa tahu ini memang jalan keluarnya buat kita berdua, bujuk Maya. Ia tahu betul betapa Ardi mendambakan perubahan, dan ia juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua membutuhkan dorongan untuk mengambil langkah pertama yang konkret. Kata-kata Maya terngiang di benak Ardi. Uji coba gratis. Apa ruginya? Ia sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk frustrasi. Mencoba sesuatu yang baru, bahkan jika itu hanya untuk memastikan bahwa itu juga akan mengecewakannya, setidaknya akan memberinya penutupan. Malam harinya, dengan sedikit dorongan terakhir dari pesan singkat Maya, Ardi membuka kembali laptopnya. Jantungnya berdebar pelak saat ia mencari nama platform yang disebutkan Maya. Halaman utama situs itu tampak bersih dan profesional. Ada testimoni, penjelasan tentang kurikulum, dan tentu saja, tombol daftar uji coba gratis. Ia ragu sejenak, menatap kursor yang berkedip di atas kolom pendaftaran. Ini bukan hanya tentang mengisi formulir. Ini adalah tentang membuka kembali pintu yang hampir ia tutup rapat. Ini adalah tentang memberikan kesempatan terakhir pada impiannya yang sekarat. Dengan napas tertahan, ia mengisi nama, email, dan memilih kursus pengantar pengembangan web. Klik. Tombol mulai uji coba ditekan. Layar memuat, dan tak lama kemudian, sebuah halaman selamat datang muncul. Ada video perkenalan yang singkat dan ramah, serta sebuah peta kurikulum yang tampak jelas dan terstruktur. Selamat datang, Ardi.
Suara instruktur virtual itu terdengar hangat dan bersemangat. Kami tahu, memulai perjalanan di dunia teknologi bisa jadi menakutkan. Tapi jangan khawatir, di sini kami akan menjadi pemandu Anda. Kami percaya bahwa belajar itu sebaiknya menyenangkan, dan hasil terbaik datang dari pengalaman yang bermakna. Ardi menelusuri modul pertama. Berbeda dengan tutorial sebelumnya yang langsung menceburkannya ke dalam lautan kode, modul ini dimulai dengan penjelasan visual yang intuitif tentang bagaimana sebuah situs web bekerja, perumpamaan sederhana yang membuatnya mengerti konsep client-server dan HTML CSS dengan mudah. Lalu, ada latihan interaktif yang memungkinkan ia menulis kode langsung di browser, dengan feedback instan yang menunjukkan kesalahannya dan memberikan petunjuk cara memperbaikinya, bukannya hanya menampilkan pesan error merah yang misterius. Aha, bisiknya saat ia berhasil membuat teks pertama muncul di layar web simulasi. Ada rasa puas yang kecil, namun mendalam. Ia merasa seperti seorang seniman yang baru pertama kali berhasil mencoretkan kuas ke kanvas. Konsep-konsep yang dulu terasa asing perlahan mulai terbuka. Latihan-latihan yang tadinya kaku, kini terasa seperti teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan. Setiap kali ia menemui jalan buntu, ada sistem petunjuk yang cerdas, atau forum komunitas yang aktif dengan para mentor yang siap menjawab pertanyaan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ia bahkan menemukan dirinya tertawa saat sebuah soal latihan menggunakan analogi lucu yang tak terduga. Ini adalah menyenangkan yang ia butuhkan.